Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. The Devil Dragon Clan memiliki kecepatan reproduksi keturunan yang sangat lambat. Mereka bisa melahirkan hanya sekali setiap 100 tahun, dan itu hanya akan ada satu keturunan. Mungkin itu karena status mereka sebagai iblis, tetapi metode naga hitam ini untuk melahirkan, itu sama sekali berbeda dari naga lainnya. Mereka tidak terlahir sebagai telur, tetapi sebagai janin, dan ini adalah alasan utamanya, mengapa naga iblis begitu kuat saat lahir. Setiap kali mereka melahirkan, naga iblis akan melahirkan anak semata wayang. Si kembar hanya akan muncul setiap 1000 tahun sekali. Kekuatan naga hitam ini, bisa dinilai hanya dengan melihat ukurannya saja. Naga yang panjangnya di bawah 20 meter, itu bisa dibilang masih muda. Antara 21 meter dan 50 meter, mereka akan berada pada usia dewasa, dan akan sesuai dengan tingkat ke-8. Dan di atas ukuran 50 meter, mereka adalah bawahan langsung Kaisar Naga Iblis. Di antara mereka, Dewa Iblis Kaisar Feng Xiu memiliki 20 Raja Naga Iblis sebagai bawahannya, yang ukurannya di atas 80 meter, yang dilaporkan akan sesuai dengan energi spiritual yang lebih dari 30.000. Dari sini, kekuatan Naga Iblis bisa terlihat jelas. Jika bukan karena peralatan hebat Demon God Slayer, mereka bahkan tidak akan menjadi ancaman bagi Kaisar Dewa Iblis. Dan pada saat ini, dari bayangan besar yang berukuran lebih dari 50 meter, yang meluncurkan raungan naga sesaat sebelumnya, dan ada kilau ungu samar sedikit bersinar. Itu tidak memiliki aura yang sombong, tetapi pada saat sosok besar ini tiba di atas atap gerbong dan membuka sayapnya, formasi pasukan iblis benar-benar hancur. Itu sudah jelas, naga hitam adalah bawahan langsung dari Kaisar Dewa Iblis yang mereka hadapi. Setelah menyadari, pasukannya dari Provinsi Nareik segera tersebar dengan panik ke segala arah. Dalam pemikiran iblis-iblis ini, mungkin sosok berkekuatan besar dari manusia yang paling kuat pun tidak akan begitu menakutkan. Konfrontasi dengan keberadaan tertinggi dalam rantai makanan ras mereka sendiri, itu hanya bisa membuat mereka menjadi panik. Mereka benar-benar tidak dapat menekan rasa takut ini, yang datang dari kedalaman tubuh mereka sendiri, yang menyebabkan semua orang selain dari Leng Xiao, Yue Ye, serta Long Hao Shen, dan Chen Ying'er, menatap dengan kosong. Sama seperti itu, benteng alami yang tidak dapat dilewati ini menghilang. Percepat, Long Hao Shen berteriak dengan keras, dan di bawah ini, Hao Yue tiba-tiba melesat dengan cepat, dan tiba di bagian depan bersama-sama dengan Rose Unicorn Li Xin. Leng Xiao tanpa sadar mendesak binatang manes yang pantang menyerah ini, untuk bergegas dengan sekuat tenaga. Mereka buru-buru mengikuti petunjuk Long Hao Shen, dan menarik kereta mereka sampai mengambang. Naga hitam besar yang muncul di langit, ini langsung mendominasi jalannya pertempuran. Di saat naga itu muncul, pasukan iblis benar-benar diarahkan, dan tidak ada iblis yang berani meluncurkan serangan. Yue Ye berbisik kepada Leng Xiao di sisinya. "Apakah itu pelindung kamu?" tanya Yue Ye. Leng Xiao menggelengkan kepalanya dengan senyum tak berdaya. "Bukan, aku sudah menyelinap keluar untuk operasi ini, bagaimana mungkin ada penjaga untukku? Itu sepertinya palsu, dia tidak memiliki aura anggota klan aku di tubuhnya," jawab Leng Xiao. "Hah, palsu?" ucap Yue Ye yang kaget sambil menatap dengan kosong. Tetapi dengan kecerdasannya, dia segera menghubungkan kejadian ini dengan teriakan Long Hao Shen sebelumnya kepada Chen Ying'er. Melihat ksatria muda ini yang duduk di punggung binatang berkepala 3, dia benar-benar bingung. Siapakah dia pada akhirnya? Apakah dia benar-benar semudah kelihatannya? Pikir Yue Ye. Bergegas dengan kecepatan yang gila, mereka berhasil berlari mendekati jarak hampir 5 km hanya dalam waktu 10 menit. Sekarang pasukan iblis sudah berada jauh di belakang, dan pada saat ini, bahkan jika tentara itu ingin mengejar mereka, mereka tidak akan bisa menyusulnya. Di langit, naga hitam yang mengintimidasi dan tiada bandingannya, tiba-tiba saja menghilang tanpa pertanda apapun, dan pada saat yang sama, setitik cahaya perak bersinar di mata Chen Ying'er. Babi gambar cermin mitik harta karun muncul di dada Chen Ying'er dengan penampilan malas, dan tampaknya benar-benar lelah.
Dia menutup kedua matanya, lalu mulai mendengkur dengan keras. Dan di kulitnya yang lembut, jejak samar cahaya perak tersebar di sekitarnya, dan itu menyebabkan perubahan yang muncul pada auranya. Metode kemajuan Mythic Mirror Image Tracer Peak benar-benar berbeda dari binatang ajaib lainnya. Kristal magisnya sendiri tidak dapat berkembang, dan itu hanya mampu mengumpulkan energi di tubuhnya saja. Hanya ketika melalui penggunaan tiruannya, dan menyebabkan ketakutan pada musuh-musuhnya, dia bisa membuat beberapa kemajuan mengenai sifat dari energi ini. Proses evolusi ini sangat kompleks, tetapi sangat jelas, apa yang dia alami sekarang adalah kekuatan pendorong untuk proses evolusinya. Mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk evolusinya secara penuh, itu masih sulit untuk dikatakan. Chen Ying'er juga tampak kelelahan, dan langsung duduk di lantai kereta dalam posisi bersila. Setelah mereka secara pribadi menyaksikan kondensasi dari babi yang tampak tidak berbahaya ini, yang bisa menjadi naga yang menakutkan, semua orang mulai memandangnya dengan mata yang berbeda. Pemanggil perempuan ini yang berasal anggota ke-21 Iblis Hunter Squad, awalnya anggap sebagai orang yang tidak berguna, saat ini tiba-tiba bisa menjadi sangat kuat. Fakta sederhananya, ini membuat perasaan superioritas terakhir mereka lenyap sepenuhnya. Cermin gambar mitik harta karun babi mampu meniru salah satu binatang ajaib yang mereka temui sebelumnya, dengan menggunakan konsumsi energi spiritualnya sendiri. Baru saja, dia telah menggunakan kemampuan imitasi, dan bukan mirror image copy. Dan dalam situasi ini, dia sebenarnya memiliki kelemahan besar, yaitu, dia sama sekali tidak memiliki aura naga hitam di tubuhnya. Naga hitam yang dia tiru ini adalah yang muncul bersama dengan Raja Dewa Iblis di depan pintu perbatasan kota pengusir iblis. Tetapi pasukan iblis dari Provinsi Nareik sudah ketakutan dengan mantra terlarang sebelumnya. Setelah mengalami ini, bagaimana mungkin garis pertahanan mereka tidak runtuh, ketika mereka melihat puncak keberadaan rantai makanan mereka? Bagaimana mungkin mereka masih bisa tetap tenang, sambil memperhatikan aura naga hitam ini? Dan mereka tidak memiliki siapapun, untuk dapat mendeteksi aura nyata dari naga hitam di antara mereka. Meskipun demikian, bahkan jika itu hanya penampilan luar dari naga hitam yang telah ditiru, ini masih disertai dengan konsumsi energi spiritual yang besar. Untuk menambah energi Mythic Mirror Image Tracer Peak, kristal ajaib dari tingkat kelima harus dikonsumsi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menghasilkan ilusi sebesar itu. Itu adalah penampilan sombong dari naga hitam yang berada di tingkat ke-9. Beberapa orang memandang ke atas pada binatang yang dikontrak Chen Ying'er, yang sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu hebat, tetapi beberapa malah mengagumi Long Hao Shen karena pandangannya ke masa depan, dan juga kemajuan luar biasa yang ia miliki dalam persiapannya. Sebelum ini, ketika mereka mempertahankan kereta, dia tidak membiarkan Chen Ying'er melakukan intervensi sama sekali, bahkan di saat-saat situasi yang paling berbahaya sekalipun. Jika naga hitam muncul pada waktu itu, mereka pasti akan menang dalam waktu yang singkat. Bahkan jika mereka terlihat, mereka masih akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah untuk mempertahankan kereta. Tetapi jika Chen Ying'er memilih saat itu untuk bertindak, bagaimana mereka bisa keluar dari pengepungan tanpa komplikasi? Kemampuan ilusi seringkali hanya memiliki efek besar selama penggunaan pertama, dan itu tidak akan mudah untuk dilihat. Tetapi ketika digunakan beberapa kali saat melawan lawan yang sama, itu hanya bisa muncul seperti lelucon. Memberikan Long Hao Shen tatapan mendalam terakhir, Yue Ye akhirnya pingsan di dada Leng Xiao, dan tenggelam ke keadaan tidak sadarkan diri. Terburu-buru dalam perjalanan mereka tidak berhenti selama 2 jam penuh. Bahayanya masih ada, dan bahkan di bawah kepimpinan Long Hao Shen, mereka hanya bisa melarikan diri ke arah yang telah ditentukan. Bahkan dengan daya tahan binatang ajaib The Unyilding Manes, setelah berlari dengan terburu-buru selama 2 jam, kecepatan mereka jelas-jelas telah menurun. Di dalam kereta, semua orang memanfaatkan momen ini untuk beristirahat, karena mereka tidak tahu seberapa jauh bahaya itu saat ini. Luxi sesekali merilis sihir pada Long Hao Shen dan Li Xin, serta tunggangan mereka. Sekarang jelas bukan waktu untuk istirahat. Setelah melihat hutan yang luas, Long Hao Shen akhirnya membiarkan Hao Iwei menurunkan kecepatannya, dan bergegas ke kereta. Setelah Hao Iwei berhenti, binatang ajaib Manes Unyilding yang kelelahan di belakangnya, itu melakukan hal yang sama.
Meskipun tubuh Leng Xiao tidak terluka, setelah melalui pertempuran dan pelarian seperti itu, dia juga sangat lelah, dan bersandar pada kereta di belakang sambil terengah-engah. Mari kita istirahat di sana. Setelah 1 jam, kami akan melanjutkan perjalanan kami. Dapatkan sesuatu agar dapat dimakan oleh semua orang, ucap Leng Xiao. Setelah Yueye kehilangan kesadaran, seolah-olah dia telah menjadi komandan di sini. Tanpa perlu instruksi Long Hao Shen, anggota dari 2 regu perburuan iblis sudah duduk berurutan, dan berkumpul bersama di depan Long Hao Shen. Menyapu pandangannya melalui mereka, kemudian dia bertanya, apakah semua orang sudah pulih sampai batas tertentu? Tanya Long Hao Shen. Semua orang mengangguk berturut-turut. Meskipun bagian dalam gerbong itu penuh sesak, itu masih cukup bagi semua orang untuk memiliki istirahat yang cukup selama pelarian 2 jam. Selama pertempuran sebelumnya, mereka tidak menghadapi musuh yang paling kuat, dan hanya mengalami luka kecil. Dengan penyembuhan Luxi dan Han Yu, mereka sudah pulih cukup baik. Long Hao Shen menatap Dian Yan yang nampak penuh dengan kesedihan, dan segera menyatakan dengan suara rendah. Aku sangat sedih, gumam Dian Yan. Sebagai kepala penjaga karavan, Paman Dian Yan, Dian Xuan, sudah pasti tenggelam oleh pasukan iblis. Pada saat pengepungan yang intens ini, tidak ada yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya. Dian Yan tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menundukkan kepalanya, matanya dipenuhi dengan perasaan kebencian yang jelas. Sima Xian berdiri di sampingnya, mengangkat tangan besarnya untuk menepuk bahunya. Pada saat ini, ledakan kebencian yang kuat langsung keluar dari banyak anggota dari 2 pasukan pemburu iblis. Di antara mereka, terlalu banyak yang kehilangan kerabat di tangan iblis. Kapten Long, apa sekarang kamu baik-baik saja? Dalam pertempuran sebelumnya, konsumsi kamu benar-benar terlalu besar. Aku khawatir, kamu tidak akan bisa pulih dalam waktu yang cukup singkat. Luxi bertanya pada Long Hao Shen dengan khawatir. Long Hao Shen mengangguk sambil tersenyum. Aku masih bisa melanjutkan, terima kasih banyak atas penyembuhanmu, Kapten Lu. Jawab Long Hao Shen. Luxi menggelengkan kepalanya dengan ringan. Tidak perlu memanggilku kapten. Mulai dari sekarang, kita seharusnya hanya memiliki 1 kapten. Kami berharap dapat bertindak sebagai bawahan, dari kelas umum ke-21 Demon Hunter Squad kamu. Aku sudah membicarakan ini dengan teman aku sekarang. Kami memutuskan untuk meninggalkan semua hadiah kami, serta poin kontribusi yang kami pinjamkan kepada kamu. Balas Luxi. Long Hao Shen tampak terganggu. Kapten Lu, kamu, ucap Long Hao Shen yang terkejut. Luxi memaksa senyumnya. Jika kamu terus memanggilku kapten, kita tidak akan memiliki wajah yang tersisa untuk diri kita sendiri. Ini adalah ide kami untuk mengikuti pedagang lepas yang ingin memasuki wilayah iblis, dan akhirnya menyebabkan seluruh tim mengalami bahaya semacam ini. Kami tidak dapat menghindari tanggung jawab ini. Sebenarnya, kita semua telah melihat kemampuan komando kamu, serta kekuatan kamu sebagai individu, Kapten Long. Dengan semua pengalaman yang akan kami peroleh dari keikutsertaan ke misi ini di sisi kamu, bagaimana mungkin kami berani terus membuat tuntutan yang begitu mewah? Ucap Luxi. Pertempuran hebat ini telah meninggalkan kesan yang mendalam bagi Luxi, beserta para anggota kelas 4 Demon Hunter Squad. Mungkin mereka bisa membandingkan dengan anggota lain dari mantan pasukan Iblis Hunter Squad ini sampai batas tertentu, tetapi mereka sudah memegang kapten mereka, Long Hao Shen, dengan harga yang tak tertandingi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.